إن الله لطيف خبير. Nah Ustaz, apa itu definisi mampu? Karena sebagian kaum muslimin salah paham dalam memahami apa itu mampu. Nanti ada yang memahami mampu itu kalau udah punya mobil, mampu itu kalau udah rumahnya bagus, mampu itu kalau gajinya sudah 10 juta ke atas sekian-sekian, mampu itu kalau tabungannya banyak, mampu itu kalau sudah punya emas, mampu itu kalau punya tanah. Sehingga apa? Nah ini yang banyak fatal. Dia termasuk orang yang mampu tapi dianggap diri tak mampu. Nah maka kita bahas di sini, ini harus dipahami Pak apa itu definisi mampu. Dan kami sudah pernah share di grup waktu itu. Mampu kata para ulama adalah wa tatahaqqaqu bi ayyamlika qimatal udhiyah zaidatan an nafaqati wa nafaqati man talzimu nafaqatuhu khilala yaumil id wa ayyamit tasyrik. Mampu itu definisinya Bapak Ibu sekalian apa? Yaitu seseorang yang memiliki uang, yang uangnya tadi itu ya bisa dibeli, ya bisa untuk membeli hewan kurban. Tapi apa? Setelah dia penuhi kebutuhan pokok dirinya dan kebutuhan pokok orang-orang yang dia atau kebutuhan pokok keluarganya yang wajib dia tanggung. Selama berapa hari? Selama 4 hari. Hari Idul Fitri, kemudian 3 hari tasyrik. Kami ulangi, seseorang yang dikatakan mampu adalah seseorang yang memiliki uang yang dapat membeli hewan kurban, ya, yang apa? Setelah dia penuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarga yang ditanggung. Kebutuhan apa? Primer, bukan yang kurban tersier dan lain-lain, enggak. Kebutuhan pokok. Selama berapa hari? 4 hari. Contoh kasus begini, kalau seandainya ada orang gajinya harian atau mingguan, kami belum bulanan ya, beda nih. Yang harian gajinya, dapat uang gaji harian atau mingguan. Di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Arafah, dia tengok di uangnya, uang di dompetnya, di saldo, di tabungan dia, di mana lagi? Ya, di bank dia misalnya, ada berapa? Uang saya ada 5 juta. Ya, di dompet saya 2 juta, di tabungan saya 3 juta, atau emas saya juga ada 5 juta. Nah, 5 juta ini termasuk orang gaji harian ya atau mingguan. Nah, 5 juta ini dia sisihkan uang ya untuk kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang dia tanggung selama 4 hari. Maka dia tengok kira-kira berapa kebutuhan pokok dia per hari. Kalau seandainya kebutuhan pokok dia, listrik dia untuk makan misalnya, kalau dia mau rumah, dihitung juga per hari berapa, ya. Misalnya kebutuhan dia 250.000 per hari. Primer, pokok makan dia yang primer, ya. 250.000 per hari. Berarti yang harus disisihkan berapa? 250 kali 4. Berarti berapa? Sejuta. Berarti dari 5 juta tadi disisihkan 1 juta untuk nanti. Berarti sisa 4 juta. 4 juta ini bisa nggak beli hewan kurban? Bisa. Maka orang tadi sudah disyariatkan. Kalau emang mengatakan wajib, disyariatkan untuk berkurban. Kalau gajinya harian misalnya Pak, dapat gaji terus nanti. Nah kalau gaji bulanan beda pula. Kalau kayak gitu nanti nggak makan berapa hari ke depannya. Kalau gaji bulanan dihitung. Ketika dia dapat gaji, nah berapa kebutuhan pokok dia selama sebulan ke depan? Sisihkan dulu. Ada uang gaji dia, uang dompet dia, uang tabungan dia. Oh ternyata apa? Uang ada aset dia di dalam diri dia, total semuanya. Ya, uang dia sama emas misalnya ada 10 juta misalnya. 10 juta rupiah. Nah, sisihkan, kebutuhan saya misalnya selama sebulan 7 juta. Sama keluarga saya, kebutuhan primer. Bukan untuk beli-beli HP yang lain-lain ya, kebutuhan primer. Ya, 7 juta. Maka masih ada sisa 3 juta. Paham nggak jadi Pak gambarannya? Seseorang dikatakan mampu berkurban adalah seseorang yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban, cukup untuk membeli hewan kurban setelah dia penuhi kebutuhan pokok dirinya, kebutuhan primer dirinya dan keluarga yang dia tanggung, yang wajib dia nafkahi selama 4 hari. Kalau ada, maka dia wajib. Maka sebagian dari kita ada yakin banyak mampu kita mungkin. Entah kita ada tabungan, kita kadang ada tabungan kita di bank, di ini. Ya kita sisihkan primer, kalau ada sisa baru. Maka yang mengatakan kalau seseorang yang berpendapat itu wajib, maka wajib dia kurban tadi. Kalau nggak dikurban dosa dia. Nah itu definisi mampu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dikira mampu itu kalau udah punya mobil, rumah tingkat, enggak. Mampu yang tadi. Paham ya? Jadi itu adalah syarat-syarat disyariatkannya ibadah kurban. Dia muslim, dia berakal dan dia sudah balik, dan ketiga dia mampu. Kalau ada dalam diri kita ini, kita muslim, kita berakal, kita sudah balik, kita mampu,
definisi mampu tadi, ya maka kita disyariatkan berkurban. Kalau kita tidak berkurban, maka jumhur ulama mengatakan kita dicelah. Kalau terpenuhi syarat-syarat tadi. Kalau yang mengatakan wajib, maka kita berdosa. Ya karena tidak melakukan kewajiban.